Kapal tanker yang sandar di Pelabuhan Belawan Medan pagi tadi terbakar. Petugas berupaya memadamkan api menggunakan sejumlah kapal tunda dari kawasan pelabuhan. Selain kapal tunda, petugas juga mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Sebuah mobil mewah terbakar di kawasan arteri Pondok Indah, Jakarta. Akibat kebakaran ini, lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil mewah ini. Seorang wanita muda diterkam buaya di Sungai Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dengan bantuan petugas dan warga sekitar. Sempat dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan, namun nahas nyawa korban tidak tertolong. Warga Kelurahan Kodolomoko, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara memblokir jalan raya. Aksi ini sebagai bentuk protes sekaligus resah dengan adanya salah satu warga penderita corona yang isolasi mandiri di rumah. Warga berharap penderita corona mendapat penanganan pemerintah di rumah sakit dan bukan isolasi mandiri. Keinginannya warga itu kami di sini. Yang pertama itu maksudnya dia diisolasi mandiri, tapi jangan diisolasi di sini karena dia bukan warga di sini. Pol PP diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi rumah yang konon di dalam itu adalah salah seorang penderita COVID-19, anak umur 11 tahun. Tapi masyarakat melihat bahwa di antara sekian banyak itu masih banyak yang dari penghuni itu ada yang keluar sesuka hati. Makanya oleh kami tadi Pol PP diberikan tugas dan tanggung jawab bersama teman-teman dari kepolisian ini untuk mengawasi penghuni boleh keluar, tapi nanti setelah dipertimbangkan oleh pihak keamanan. Mengantisipasi aksi susulan, keluarga penderita berjanji akan ikut menjalankan protap kesehatan dengan menjaga pasien agar tidak bepergian dan menghindari keramaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Tembok batako yang memblokir jalan penghubung Desa Sambi Gede dan Desa Senggreng, Kabupaten Malang, Jawa Timur dibongkar warga dan aparat keamanan. Sebelumnya tembok dibangun karena warga dari kedua desa salah paham penerapan physical distancing. Berawal dari warga Sambi Gede yang membuat portal jalan dari bambu, warga Desa Senggreng merespon dengan menutup jalan desanya. Salah paham kedua desa baru selesai setelah tim musyawarah pimpinan Kecamatan Sumber Pucung datang ke lokasi dan menggelar mediasi serta sosialisasi penerapan physical distancing yang benar kepada warga. Petugas gabungan di Cimahi, Jawa Barat membongkar lapak pedagang yang masih berjualan di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Mulai dari pedagang pakaian, toko onderdil kendaraan hingga penjual burung dipaksa tutup oleh petugas. Hanya toko bahan pokok dan apotek saja yang diizinkan beroperasi. Di hari ke-6 PSBB Kota Cimahi, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan pemadam kebakaran menyidak kompleks pertokoan di sejumlah jalan di Kota Cimahi. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke dalam toko-toko yang telah diperingati sebelumnya, namun nekat beroperasi. Sementara toko-toko yang telah beberapa kali diperingati namun tetap beroperasi terpaksa disegel. Itu tindakan tegas, karena bagaimanapun juga kami sudah sosialisasi dari mulai beberapa hari yang lalu. Ternyata diindahkan, kami semprot. Beberapa yang melanggar lebih daripada itu, kami lakukan segel. Ya, tentu. Ini akan ditingkatkan lagi. Tingkatkan bahwa yang nanti melawan petugas sesuai dengan maklumat Kapolri, kami bisa ajukan upaya hukumnya. Upaya hukumnya itu adalah kita akan ajukan ancamannya Seorang pemilik toko keberatan atas penutupan paksa oleh petugas. Menurutnya, jika toko tutup, pemilik tidak bisa membayarkan gaji karyawan. Kalau keberatan sih udah pasti jelas ya, karena kita kan harus bayar karyawan. Ya nggak mungkin kan karyawan saya keluarin semuanya. Sedangkan mereka itu kan butuh.
Toko yang boleh beroperasi selama PSBB hanya toko yang menyediakan kebutuhan makanan dan kesehatan. Selain jenis itu, toko harus ditutup hingga PSBB berakhir 19 Mei 2020. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan penertiban PSBB di sejumlah wilayah, kita beralih ke informasi penanganan corona. Seorang penumpang kereta rel listrik jurusan Bogor, Jakarta reaktif COVID-19 dalam swab dan rapid test yang diadakan pemerintah Kabupaten Bogor di stasiun Bojonggede. Tes massal secara acak ini digelar karena masih banyaknya pergerakan orang yang menjadi penyebab utama meluasnya infeksi virus corona. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar tes massal virus corona terhadap 200 orang penumpang KRL di stasiun Bojonggede. Sebanyak 100 penumpang yang dipilih secara acak menjalani rapid test, 100 lainnya menjalani swab test. Tes massal dilakukan untuk mengetahui peta sebaran virus corona di tempat keramaian. Satu orang yang hasil rapid testnya menunjukkan reaktif langsung ditahan dan melanjutkan swab test. Padahal calon penumpang yang ternyata reaktif COVID-19 lolos dari sensor pendeteksi suhu tubuh di pintu masuk stasiun Pondok Gede. Bupati Bogor Ade Yasin meminta jajarannya segera membawa pasien ke RSUD Cibinong. Iya, kita tadi ada ditemukan satu positif hasil rapid, lalu ditahan di sini untuk dites swab gitu. Jadi tidak boleh bergerak kalau sudah ketahuan positif rapid. Para kepala daerah wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi kembali mengajukan penghentian operasional KRL komuter lain. KRL dinilai merupakan salah satu sumber penyebaran virus corona. Selain tempat berkumpulnya banyak orang, juga pergerakan manusia yang sulit terdeteksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia mencapai total 14.265 orang. 2.881 diantaranya sembuh, sementara 991 orang meninggal dunia. Yang kita dapatkan, saat ini kita mencatat 14.265 orang. Hasil negatif 102.093 orang. Dari jumlah tersebut, kalau kemudian secara keseluruhan di dalam konteks untuk penanganan COVID-19 ini, kita telah melakukan pemantauan lebih dari 249.105 orang. Sebagian besar sudah selesai kita pantau. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 31.994. Konfirmasi positif COVID-19 hari ini kita dapatkan 233 orang, sehingga totalnya menjadi 14.265 orang. Kasus sembuh meningkat 183 orang, sehingga total menjadi 2.881 orang. Kasus meninggal meningkat 18 orang, sehingga total menjadi 991 orang.